Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membuat video hands-on dari paket tracer di modul 2 section 2.7.6 tentang implementasi basic dari connectivity. Nah, kita langsung aja. Di sini ada table address. Lalu ada beberapa objektif yang harus kita lakukan di sini. Nah, kita langsung aja lakuin tiap tahapnya. Kita akan split aja ya. Oke. Yang pertama kita konfigurasi switch 1 di terminal. Oke. Pertama kita ketik enable, lalu habis itu masuk ke konfigurasi konfigurasi terminal, lalu habis itu kita kasih nama switch pertama ya, switch S1. Oke. Lalu setelah itu kita konfigurasi di konsol dan enkripsi privilege exact mode password. Oke. Jadi sini kita ketik line konsol 0, terus passwordnya Cisco, habis itu login, habis itu kita exit, lalu habis itu kita enable secret class. Oke, habis itu kita bikin banner motd. Bannernya sesuai ini ya, authorized access only, authorized access only, violators will be prosecuted to the full extent of the law. Kita vektor pagar di akhirnya, enter. Lalu habis itu kita save ke environment. Save ke environment. Kita ketik copy running start running config start up config.
invalid. Copy running start config. Invalid copy. Dar. Copy, dia invalid. Copy invalid running config startup config. Oke. Iya, seharusnya kita exit dulu lagi, habis itu baru kita copy running config startup config running destination file name destination file name. Coba kita enter aja. Oke. Oke. Habis itu repeat step 1 to 5 for S2. Oke. Kita lakukan hal yang sama dari step 1 ke step 5 untuk yang switch kedua. Oke, enable terminal. Name tool tadi login password Cisco, kita login lalu exit lalu enable secret class. Oke, lalu kita kasih banner. Kalau kita copy di sini bisa kan?
bisa authorize access only view letters. Lalu kita save ke npram. Oke. Lalu buat ke part 2 kita konfigurasi PC-nya. PC 1 close the IP configuration. Configuration. Oke, tapi addressnya 192.168.1.1 ini 255 juga otomatis. Begitu juga dengan PC 2 192.168.1.2 sudah. Oke. Kita cek connectivity itu switch, kita cek ke PC 1. Lalu kita klik command prompt, lalu kita ping 192.168.1.253. Oh, ternyata hasilnya adalah gagal atau request timeout atau RTO. Nah, habis itu kita langsung ke part 3. Kita konfigurasi S1 dan S2 dengan IP address. Masuk sini. Oke. Oke, kita masuk ke configure terminal. Lalu kita interface VLAN 1. Lalu kita masukin IP addressnya 192.168.1.253. Lalu kita subnet masknya. Habis itu kita kasih no shutdown, enter. Habis itu
kita klik exit, exit lagi. Nah, kita lakukan juga pada S2. Configure terminal in IP address 192.168.254, lalu subnet masknya 0. Oke, baru itu kita 0 shutdown, lalu kita exit lagi. Oke, lalu di step nih, ada pertanyaan kenapa kita enter command no shutdown, karena interface VLAN itu secara default dalam kondisi down gitu. Jadi perintah ini buat aktifinnya gitu. Oke, terus di sini use this information in the addressing table. Oke, ini kita S2. Verify the IP address. Kita coba melihat IP address-nya dengan show IP address. Oh, bukan show IP address, show IP interface brief. Nah, ini interface yang ada. Nah, ini yang sudah kita buat tadi, dan dia statusnya up dan protokolnya itu up. Lalu kita save konfigurasi untuk switch 1 dan S2 itu ke NVRAM. Untuk save-nya kita kayak yang tadi, copy running config startup config. Oke, ini buat di S2, buat di S1 juga. Oke, setelah itu verify network connectivity. Sini kita diminta ping ke PC2. PC2 itu kalau nggak salah tadi 1.2 ping, dia reply, lalu ke PC switch 1 253, dia request time out, lalu habis itu dia reply. Nah, biasanya gitu karena dia biasanya kalau setelah tidak terkoneksi lalu kita koneksikan, dia biasanya memang butuh waktu untuk koneksikannya gitu. Lalu kita ke 254, dia butuh waktu untuk mengkoneksikannya. Nah, yang pertama dia pasti RTO, lalu dia reply. Kalau kita coba ping lagi, dia pasti reply gitu. Oke, mungkin itu aja buat video hands on dari modul section 2.7. Berapa ya? 27.6 tentang implementasi basic
connectivity. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.